Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Adilah Ayam Tias di sini dari film dan animasi 2025B dengan NIM belakang 026. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji baginya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kebaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mencapai kultum dengan tema cara beragama dengan baik, menjaga kesehatan mental melalui bertasawuf dan interaksi dengan bersama Al-Quran. Yang pertama, saya akan membahas cara beragama dengan baik. Beragama dengan baik tidak hanya berarti menjalankan ibadah secara ritual, tetapi juga memahami, menghayati, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara jasmani dan rohani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, wasatiyah, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk hidup dengan sikap seimbang dan moderat, tidak ekstrim dalam beribadah maupun dalam urusan dunia. Rasulullah SAW juga bersabda, Innad dina yusrun. Artinya sesungguhnya agama ini mudah. Beragama juga baik berarti melaksanakan ajaran Islam dengan ilmu, ikhlas, dan adab. Kita tidak memaksakan diri dalam ibadah hingga lupa beristirahat, namun juga tidak bermalas-malasan hingga lalai terhadap kewajiban. Sekarang saya akan pindah ke pembahasan kedua, yakni menjaga kesehatan mental melalui bertasawuf. Hadirin yang berbahagia, tasawuf adalah jalan penyucian jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah tekanan hidup modern, stres, dan kecemasan yang semakin tinggi, tasawuf menjadi solusi spiritual untuk menenangkan hati dan menjaga kesehatan mental. Allah berfirman dalam surat Ar-Rod ayat 28, Allazina amanu watatma'innu qulubuhum biskrillah ala biskrillahi tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka yang menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikir, muhasabah yang artinya introspeksi diri, dan muraqabah yang artinya merasakan pengawasan Allah adalah amal utama dalam tasawuf yang menumbuhkan ketenangan batin. Rasulullah SAW bersabda, La yazalu qalbul abdi yatakhallabu hatta yastahima. Artinya, hati manusia senantiasa berbolak-balik hingga Allah meneguhkannya. Tasawuf mengajarkan kita untuk menjaga hati dari sifat iri, sombong, dengki, dan marah. Orang yang mampu mengendalikan hatinya akan lebih mudah menghadapi ujian hidup dengan tenang. Jadi, bertasawuf bukan hanya tentang wirid panjang atau pakaian sufi, tapi tentang menata hati, menyucikan niat, dan selalu sadar bahwa hidup sebetulnya milik Allah. Yang ketiga, saya akan membahas interaksi ideal bersama Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, interaksi ideal bersama Al-Quran mencakup 4 hal penting: tilawah, membaca dengan tarif dan tajwid yang benar, tadabbur, merenungkan maknanya, tazakur, mengambil pelajaran darinya, yang keempat, amal, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman dalam surat Syad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakara ulul albab, yang artinya
Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berakal sehat mengambil pelajaran. Rasulullah SAW juga bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa awlamahu, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka mari kita membaca Al-Quran untuk mencari pahala, tapi untuk mendapatkan petunjuk dan kedamaian batin. Setiap huruf yang kita baca bukan sekedar bunyi, tetapi cahaya yang menerangi hati dan pikiran. Untuk yang keempat, saya akan membahas tentang keterkaitan agama, tasawuf, dan Al-Quran. Saudaraku sekalian, ketika hal yang saling berkaitan erat, beragama yang memberikan arah hidup, tasawuf yang memberikan kedalaman rasa dan ketenangan batin, dan Al-Quran yang memberikan pedoman dan cahaya kehidupan. Seorang muslim tidak hanya sholat dan puasa, tetapi juga menjaga hati agar bersih, dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam setiap keputusan hidupnya. Ketika ketiganya bersatu, maka lahirlah pribadi yang kuat imannya, lembut hatinya, dan sehat jiwanya. Ia tidak mudah stres, tidak mudah marah, dan selalu yakin bahwa setiap ujian hidup adalah bagian dari kasih sayang Allah. Lalu yang kelima, saya akan membahas refleksi dan penutup. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah beragama dengan baik dan seimbang? Apakah kita sudah menjaga hati dengan zikir dan muhasabah? Apakah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman setiap hari? Kalau belum, inilah saatnya kita memperbaiki diri. Mulailah dengan langkah kecil, membaca satu halaman Al-Quran setiap hari, berzikir sebelum tidur, dan menata niat ibadah agar hanya karena Allah. Karena Islam bukan hanya agama keyakinan, tetapi juga agama kedamaian, keseimbangan, dan kebersihan hati. Dan sudah tiba saatnya di penutup. Allahumma ja'alil Qur'ana Rabbi'a hulu bila wa nura sudurina wa jala'ah zaina wa zabhaba humumina, yang artinya, ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyucian hati kami, cahaya bagi dada kami, penghapus kesedihan kami, dan pengusir segala kegundahan kami. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam agama, tenang dalam jiwa, dan dekat dengan Al-Quran. Saya Adila Ayum Tias izin undur diri sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan